Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Tuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Sebelumnya saya minta maaf kepada Bapak Ibu semuanya karena tiba-tiba menghilang agak lama sekali. Karena beberapa waktu yang lalu saya itu pelayanan di Kalimantan Utara dan juga di Kalimantan Tengah. Nah, setelah tour pelayanan itu kemudian saya pulang sakit dan terserang batuk. Jadi batuknya ini batuk yang tidak bisa sembuh dengan minum obat dari dokter gitu ya. Masih sakit dan beli obat masih sakit, dan kemudian akhirnya saya membuat obat sendiri, ramuan herbal, dan puji Tuhan sudah lebih baik dan saat ini bisa rekaman. Jadi saya tidak kemana-mana, tetap istirahat di rumah saja. Oke, kali ini saya mau mengomentari perihal penolakan Zakir Naik di Kota Malang yang akan diselenggarakan besok. Jadi ceritanya ini, warga Malang yang diwakili oleh arek-arek Malang itu melakukan aksi penolakan, dan mereka sudah pergi ke DPRD Kota Malang untuk aksinya ini ya, aksi damai ini menolak kedatangan Zakir Naik karena dinilai Zakir Naik ini adalah seorang penceramah yang provokatif, sering membuat ya sesuatu yang tidak baik, begitu menurut mereka. Nah, saya akan membacakan sebuah berita dari Detik Hikmah. Judulnya itu ada penolakan Zakir Naik tetap ceramah di Kota Malang. Jadi intinya, atas dasar konstitusi, karena jaminan undang-undang bahwa setiap agama itu boleh menjalankan agamanya masing-masing, Zakir Naik ini harus tetap menjalankan aksi dakwahnya di Kota Malang menurut ini panitia, gitu ya. Saya bacakan sedikit dan nanti kita akan komentari. Kehadiran Dr. Zakir Naik mendapat penolakan di Kota Malang oleh sekelompok orang. Meski begitu, panitia memastikan ceramah dai asal India itu akan tetap berlangsung. Pasalnya, kegiatan dakwah tersebut tidak melanggar hukum, bahkan dijamin oleh konstitusi yang ada di Indonesia. Ceramah atau dakwah ini adalah bagian dari kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi. Setiap orang berhak memeluk dan menjalankan agamanya, ujar Ketua Panitia, Dr. Zakir Naik Visit Indonesia 2025, Dondi Eko Putro Susanto alias Donditan. Usai dakwah Zakir Naik di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta, Selasa 9 Juli, dikutip oleh CNN Indonesia. Isi ceramah Zakir Naik pun tidak semenakutkan yang dikira. Tak ada ujaran kebencian terhadap agama lain yang dapat merusak kerukunan antar umat beragama. Setiap agama yang diakui di Indonesia punya hak yang sama untuk menyatakan keyakinannya, tetapi itu tidak berarti kita harus bermusuhan, kata Dondit. Nah, di sini kalau kita baca seterusnya itu ya, ada memang penolakan dari Arek Malang Bersuara. Juru bicaranya itu Abdul Aziz Masrib. Nah, kalau dilihat dari namanya itu juga orang Islam. Nah, oke, kembali kepada apa yang disampaikan di sini tadi itu. Di sini dikatakan bahwa atas nama konstitusi setiap orang itu berhak untuk menjalankan keyakinannya, katanya sih, kata Donditan ini ya. Nah, apakah itu juga untuk agama yang lain atau hanya untuk agama Islam saja? Karena ya, yang dipakai untuk dakwah besok itu adalah Stadion Kanjuruhan Malang. Jadi ini adalah tempat umum, bukan tempat untuk kegiatan keagamaan. Dicatat ya, stadion apapun itu di luar tempat ibadah adalah tempat umum, bukan tempat untuk melakukan kegiatan keagamaan. Kalau standar yang sama, konstitusi yang sama, undang-undang yang sama, itu juga diberlakukan untuk orang Kristen. Seharusnya orang Kristen juga boleh dong beribadah di mana saja, di villa, di hotel, di ruko.
karena ini juga tempat umum dan berhak untuk melakukan kegiatan keagamaan karena memang dijamin oleh konstitusi yang sama. Masalahnya nih, beberapa waktu yang lalu ini ada penolakan sebuah retreat. Jadi retreat anak-anak dan remaja di Sukabumi. Jadi, nih sekali lagi ya, alasannya bahwa tempat itu bukan tempat ibadah, jadi tidak boleh untuk melakukan kegiatan keagamaan menurut warga setempat. Padahal ini sama-sama tempat umum ya, villa, rumah singgah, dan juga stadion, sama-sama tempat umum nih ya. Nah, ini adalah kegiatan retreat. Retreat itu jelas tidak ada syiar agama, tidak disiarkan secara live. Beda dengan Zakir Naik. Zakir Naik disiarkan secara live dan syiarnya mengundang siapa saja. Kalau retreat khusus pesertanya adalah anak-anak pemuda, anak-anak remaja dari agama Kristen, apapun itu denominasinya, tapi yang penting ini adalah orang Kristen. Jadi ini tertutup, hanya kegiatan agama yang dilakukan secara eksklusif gitu ya, di dalam satu ruangan mereka memuji, menyembah Tuhan, kemudian kontemplasi atau refleksi dari firman Tuhan. Ini sesuatu yang biasa-biasa saja, tidak mengundang orang untuk datang ikut agamanya ataupun kristenisasi, tidak ada. Tapi kegiatan yang seperti ini itu malah ditolak. Nah, lucunya lagi, lucu nih ya, di Depok itu ada penolakan pembangunan rumah ibadah. Padahal rumah ibadah tersebut sudah ada IMB-nya alias izin mendirikan bangunan. Kok bisa ditolak? Padahal IMB keluar itu kan atas dasar bahwa gereja tersebut sudah memenuhi persyaratan SKB 2 Menteri, yaitu 90 dari warga pemeluk agama tersebut dan 60 dari warga sekitar. Jadi artinya ada 60 orang dari warga sekitar yang memberikan rekomendasi alias tanda tangan supaya tempat itu mendapat izin. Kemudian yang kedua, IMB itu keluar juga atas rekomendasi dari FKUB, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama. Yang ketiga, mendapat izin dari Kemenak Kota atau Kabupaten. Artinya, IMB keluar itu sudah memenuhi persyaratan untuk mendirikan sebuah rumah ibadah. Loh, kok didemo? Loh, kok ditolak? Loh, kok digeruduk rame-rame, katanya warga tidak memberikan izin. Nah, pertanyaannya ini, yang menggeruduk, yang mendemo ini warga dari mana gitu ya? Kalau warga setempat 60 orang sudah memberikan izin, rekomendasi, memberi tanda tangan, artinya itu sah. Nah, hal-hal yang demikian ini seharusnya pemerintah menindak tegas, bukan malah melindungi mereka seperti yang dilakukan kemarin itu oleh staf susnya Kemenham untuk menangguhkan penangkapan atau tersangka, 7 orang tersangka dari orang-orang yang merusak tempat villa di mana anak-anak retreat itu. Nah, ini kan sama saja dengan melindungi mereka yang sudah merusak toleransi, melanggar konstitusi, begitu loh ya. Jadi pemerintah tidak boleh kalah dengan orang-orang seperti ini. Salut untuk gubernurnya Deddy Mulyadi yang dengan tetap semangat gitu ya, tetap konsisten tidak mau melepaskan mereka karena mereka sudah melakukan intoleransi ya. Begitu. Jadi sekali lagi, kalau memang Zakir Naik harus diizinkan atas nama konstitusi, seharusnya yang sama juga dilakukan kepada orang-orang Kristen atau agama apapun yang diakui oleh pemerintah. Karena kami semuanya berhak untuk menjalankan agama kami masing-masing, menjalankan kegiatan agama kami masing-masing. Jadi begitu loh ya.
Jadi orang itu ya jangan semaunya sendiri, mentang-mentang sono yang paling banyak, kita ini sedikit, seenaknya saja. Sekian dari saya, Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.